Mari kita buka Lukas 10 ayat 20. Hanya satu ayat saja. Oke. Lukas 10 ayat yang ke-20. Mari kita baca bersama-sama. Oke? Dengan suara yang mantap ya, hanya satu ayat saja. Kalau tidak ada Alkitab di tangan Anda, share-lah. Dibagi dengan temannya supaya semua bersuara. 3, ya. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Hebat juga ya. Roh-roh. Maksudnya ini roh-roh setan, iblis. Takluk kepadamu. Kata Yesus kepada murid-murid yang 70 orang. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Coba ibu perhatikan itu. Tidak dikatakan karena namamu akan terdaftar di sorga. Tapi yang dikatakan karena namamu ada. Jadi sudah terdaftar. Ada terdaftar di sorga. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya percaya kita sepakat kalau dikatakan bahwa status seseorang itu sangat penting. Ya. Karena status itu sangat mempengaruhi kedudukan kita dan sangat mempengaruhi makna dari apa yang kita katakan. Makin tinggi status seseorang, makin didengarkan orang apa yang dikatakan. Ibu kalau tidak yakin bahwa status ibu adalah seorang istri, ibu akan galau di dalam perjalanan hidupmu. Mau melayani suami, gak yakin statusku istri kah? Mau melayani anak-anak, statusku ibu kah? Jadi kalau seseorang meyakini dengan jelas akan statusnya, itu akan mempengaruhi keyakinannya dan kekokohan jiwanya untuk melakukan perannya. Iya, saya katakan tadi kalau status seseorang makin tinggi, makin didengarkan orang apa yang dikatakan. Apa yang dikatakan seorang bapak kepada anak-anak akan lebih didengarkan anak-anak dari kalau seorang pembantu rumah tangga berbicara kepada anak-anak. Apa yang dikatakan, dinasihatkan oleh ibu atau orang tua kepada anggota keluarga kita akan selalu akan jauh lebih lama diingat oleh anak-anak kita, bahkan setelah mereka jauh di rantau menjadi tua. Itu sebabnya lagu-lagu Batak itu berbicara tentang itu, ya kan. Sahuingot do inong podami, sahuingot do among podami. Tidak pernah dijanjikan orang Batak, ale pangurupi nami, saya selalu ingat apa yang kau katakan. Tidak. Mungkin ada juga diingatnya, tetapi tidak sampai diikrarkan, dinyanyikan itu sampai lagu yang mendatangkan air mata. Baik si pendengar, baik si penyanyi.
Karena makna daripada nasihat itu. Kenapa? Karena siapa yang memberikan nasihat itu? Statusnya, orang tuanya. Ya. Tapi bukan hanya dalam keluarga. Dalam organisasi sosial juga demikian. Kalau ketua Ibu Maria berbicara, saya rasa akan lebih disimak dan diyakini oleh anggota Maria daripada kalau anggota biasa yang berbicara dari depan ini. Setuju enggak? Iya. Karena apa? Karena status ini ketua Ibu Maria. Kalau Bendahara Maria mengatakan uang kita pada awal tahun ini sekian dibaca dari depan ini, akan lebih diyakini oleh anggota Maria daripada kalau seorang anggota biasa mengatakan demikian. Bah, sedih di botono nih. Akan begitu kalau anggota biasa. Di dalam organisasi sosial begitu, parmargaon, persahutaon. Bapak ngurusi madah, hula-hulai madah, kan begitu. Karena kalau hula-hula yang bicara kadang-kadang bagi orang Batak ini jauh lebih didengarkan daripada kalau boru, apalagi bere, iya kan, yang berbicara. Iya. Oke. Juga kalau di dalam negara juga demikian. Kalau Prabowo yang berbicara itu akan jauh lebih didengarkan oleh semua rakyat Indonesia. Kalau Jokowi yang berbicara tidak lagi didengarkan. Karena apa? Karena status Jokowi bukan presiden, tapi Prabowo presiden. Hari ini saya baca dalam YouTube tentang apa yang dikatakan oleh Prabowo bahwa banyak anggaran dari departemen yang harus dipotong. Dan itu akan terlaksana karena yang berbicara punya status yang jelas sebagai presiden. Iya. Tapi saudara-saudara, kalau kita melihat Indonesia, saya tunjukkan ini kepada ibu. Apa ini? KTP, kartu tanda penduduk. Berarti dengan adanya ini resmi saya adalah penduduk negara Republik Indonesia. Ibu-ibu punya ini. Kalau ibu tidak punya ini berarti ibu bukan resmi penduduk negara Republik Indonesia. Status saya jelas penduduk negara Republik Indonesia. Oleh karena itu saya punya hak untuk memperoleh perlindungan dan keinginan untuk disejahterakan oleh pemerintah Republik Indonesia. Saya punya hak mengadukan siapa yang berbicara yang tidak benar tentang saya kepada Kejaksaan Negara Republik Indonesia karena saya punya hak untuk memperoleh pekerjaan. Saya punya hak sebagai warga negara Republik Indonesia. Ini buktinya. Status itu mempengaruhi hampir semua hal bidang di dalam kehidupan kita. Jadi ibu-ibu, tapi di Indonesia, penduduk Indonesia ini, bukan penduduk, yang tinggal di Indonesia ini, tidak semua anggota masyarakat Republik Indonesia secara resmi. Ada orang-orang, banyak orang yang bekerja di Indonesia ini yang warga negara luar negeri. Yang datang dari Malaysia, bekerja dari Singapura dan dari negara lain. Mereka bukan warga negara Republik Indonesia. Tapi mereka bekerja di sini oleh karena mereka beranggapan mereka bisa memperoleh jauh lebih banyak keuntungan yang akan mensejahterakan kehidupan mereka dan keluarganya dibanding kalau dia bekerja di negaranya. Kita juga dari Indonesia begitu. Banyak orang yang pergi menjadi TKW ke Singapura dan kemana-mana
Karena mereka akan memperoleh keuntungan, gaji yang lebih besar di sana daripada kalau mereka bekerja di sini sebagai asisten keluarga atau rumah tangga. Tapi mereka bukan warga negara di sana, sama seperti orang asing yang bekerja di sini. Mereka hanya mau memanfaatkan situasi ekonomi Indonesia, kekayaan negara Republik Indonesia ini untuk menguntungkan mereka, mensejahterakan keluarga. Mereka bisa lebih meraup lebih banyak di sini. Mereka berbahasa Indonesia. Kalau mereka misalnya dari Malaysia, hampir nggak bisa kita bedakan wajahnya, penampilannya dari orang Indonesia. Bahasanya pun bahasa Indonesia. Kita bisa salah mengerti. Tapi mereka bekerja di sini. Secara rohani sekarang. Demikian juga halnya. Ya, tidak semua orang yang beragama Kristen adalah resmi menjadi warga dari kerajaan sorga. Saya harap direnungkan dulu itu. Tidak semua anggota gereja, tidak semua orang Kristen adalah warga kerajaan sorga. Kehendak Tuhan maunya semua orang yang menjadi anggota gereja beragama Kristen pengikut Kristus, maunya benar-benar adalah warga kerajaan sorga. Jadi kalau firman Tuhan yang mengatakan tadi, dia berbicara tentang kewarganegaraan dari kerajaan sorga. Yang harus dimiliki, yang dirindukan Tuhan untuk dimiliki oleh setiap orang yang mengatakan dirinya orang Kristen. Tetapi banyak dari anggota gereja ini, termasuk para pelayan juga banyak sekali, yang menjadi imigran Kristen. Beragama Kristen tetapi mereka bukan warga kerajaan sorga. Mereka beragama Kristen menjadi anggota gereja karena mereka bisa meraup keuntungan-keuntungan dari kehidupan sebagai warga gereja. Punya teman-teman yang baik-baik, ya kan? Mungkin ada hal-hal yang lain juga yang diharapkan dari teman-temannya. Ya, kalau bisa didoakan oleh temannya supaya dijawab Tuhan doanya. Itu sebabnya di media sosial kita itu selalu yang dikatakan, puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan ya, terima kasih karena kita sehat. Aku sakit sekarang, doakan sama Tuhan Yesus ya supaya aku sehat. Anakku mau masuk sekolah ya, doakan supaya lulus ya, supaya masuk sekolah. Doakan anakku mau menikah ya, supaya dia dapat jodoh yang benar-benar baik. Mau didoakan supaya memperoleh nikmat sebagai orang Kristen. Ya. Tapi kalau ditanya dia, apakah jelas statusmu sebagai orang Kristen? Kalau anak-anak kita ditanya, ada 5 orang anak di rumah. Kalau ditanya mereka, apakah statusmu jelas sebagai anak Pak Tobing? Kalau anakku ini dan adik-adiknya yang 5 orang, spontan aja, iyalah, anak Pak Tobing saya. Mama saya berusia nipar. Tapi kalau anak yang kami adopsi sana, orang India di sana yang sudah menjadi anak kami yang ke-6 Syafqudan, ya walaupun dia bangga Tobingnya aku, tapi pasti di dalam hatinya dia berpikir aku bukan dilahirkan oleh Pak Tobing dan Ibu Tobing. Tapi kalau orang di Jakarta bertanya, aku Tobing saya. Di Palembang hari itu selalu anakku Sony selalu mengatakan itu waktu dia pemimpin jemaah Metodis di Palembang dan Sumatera Selatan.
Bertemu dengan Tobing, saya Tobing, bapak saya sih ini. Selalu dikatakan begitu dan selalu beritahukan kepada kita. Tapi pasti di dalam hatinya, karena dia bukan darah daging kami, bukan kami lahirkan, mengatakan bahwa aku diadopsi. Tidak sama dengan kalau anakku ini. Hatinya. Kalau anakku ini saya katakan, saya adopsinya kau, dia akan meraung-raung. Berontak besar. Kalau Sony ditanya, kamu diadopsi? Ya memang benar, Dedi benar. Sama-sama mereka memanggil saya Dedi, Mami. Ya, sama seperti anggota gereja sama-sama mengatakan Tuhan, Tuhan kepada Tuhan Yesus. Tapi benarkah semuanya bertuhankan Tuhan Yesus? Dan itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Itu sebabnya tema kita. Lebih 3 bulan saya merenungkan ini. Karena saya berpikir ibu-ibu, mengapa banyak kali anggota gereja ini ya, termasuk anggota Ibu Maria dan anggota persekutuan kita ini, datang rajin 2 tahun kemudian tidak kelihatan lagi. Ada yang datang, tidak datang, datang, tidak datang, datang, tidak datang. Mengapa demikian? Di gereja juga demikian. Saya pasti yakin itu diakibatkan oleh karena soal keyakinan. Soal keyakinan. Dan Yesus mengatakan kepada murid-murid yang 70 orang yang disuruh pergi berdua-dua untuk memberitakan Injil. Itu Lukas 10 ini. Memberitakan Injil dan diberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan penyakit dan melakukan mujizat. Dan mereka harus bergantung kepada Tuhan. Jangan membawa pundi-pundi, jangan membawa makanan, jangan membawa uang. Di mana kamu diterima, disitulah kamu tinggal. Kalau kamu tidak diterima di sana, bebaskanlah dibuka kakimu, dari kakimu. Pergi kamu ke tempat yang lain. Tapi kalau kamu diterima, berarti berkat Tuhan akan tinggal di sana. Karena kamu sebagai hamba Tuhan. Mereka pergi. Mereka pergi. Dan setelah mereka pergi, mereka melakukan banyak mujizat. Ibu-ibu, dan pada ayat 19, ayat 17 dikatakan begini. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira. Bukan dengan sukacita. Happy, but not joy. Beda itu. Tadi anak saya Joyce mengatakan begitu. Bergembira dan bersukacita berbeda. Sukacita itu bersumber dari hati karena pengenalan dari Tuhan. Gembira datang dari luar. Kalau ibu memberikan kepada saya nanti 5 juta atau sekarang 5 juta lah ya. Tolong ibu kasih 5 juta nanti sama saya. Ya Ibu Sirait ya. Pasti saya gembira. Tapi belum tentu sukacita di dalam. Murid-murid itu gembira karena mereka bisa mengusir setan dan melakukan banyak mujizat. Tapi bukan sukacita, karena sukacita karya Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, itu kan buah roh itu kan. Tidak dikatakan gembira. Jadi lagu itu gembira di hati, gembira di hati, itu kurang tepat, kurang alkitabiah itu sebenarnya. Tapi sukacita di hati, sukacita di hati, sukacita di hati. Lalu Yesus mengatakan kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Yesus mengatakan, musuh yang kamu kalahkan itu, musuh yang kamu kalahkan adalah musuh yang sudah saya kalahkan. Sudah saya campakkan dari langit, kata Tuhan. Jangan kamu bergembira karena itu. Karena musuh, setan-setan yang kamu kalahkan itu adalah setan-setan yang sudah saya lemparkan dari langit. Memang musuh yang sudah kalah itu. Dan aku telah memberikan kuasa kepadamu. Dan karena kuasaku itulah maka kamu mampu melakukan itu. Jadi mengapa kamu gembira karena kamu bisa mengusir setan? Apakah kamu yang mengusir setan?
atau bukan karena kuasaku. Makanya ayat 20 itu mengatakan, yang kita baca tadi, namun demikian, janganlah kamu bersukacita. Nah, sekarang Yesus mengatakan, janganlah kamu bergembira, tidak dikatakan begitu, tapi sukacita kamu ialah karena tetapi bersukacitalah karena namamu ada tertulis di sorga. Ada KTP-mu di sorga. Makanya tema kita, sukacita terbesar dari orang Kristen, the greatest Christian joy, your name, my name has been written in heaven, telah tertulis di sorga. Namaku dan nama ibu telah, bukan akan, tertulis di sorga. Jadi kalau kita warga negara sorga, sama seperti kita warga negara Indonesia, kita punya hak untuk dilindungi oleh Prabowo. Bukan hanya karena kita katakan, tolong Tuhan aku, Yesus tolong aku, begini aku. Dia, kalau engkau sudah anaknya, warga dari kerajaan sorga, dia bertanggung jawab untuk melindungi hidupmu. Itu sebabnya tidak ada pertanyaan bagi anak Tuhan yang namanya telah tertulis dalam kerajaan sorga. Mau lo mati atau surga, biar nangis ya, biar nangis. Tidak ada itu, karena sudah tertulis. Tapi kalau kita lihat, mengapa begitu banyak orang Kristen takut mati? Ya, hari itu ada seorang pendeta mengatakan, "Au pemebir do mati na bahasa bata ibana." Bah, Yesus yang telah turun dari sorga, karena manusia tidak ada yang akan diselamatkan. Ya, Roma 3 ayat 9 dan 10 itu. Karena manusia telah berdosa semuanya. Ayat 23, kurang kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua manusia ini tidak ada yang akan ke sorga. Tidak ada. Karena Yesus adalah kasih adanya, Allah kita itu adalah kasih, 1 Yohanes 4 itu. Maka dia meninggalkan sorga dan tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah Bapa itu merupakan hak yang dipertahankan. Dia menjadi manusia, bahkan menjadi hamba bagi manusia, supaya dia bisa memperkenalkan siapa Allah itu kepada manusia, agar manusia bisa menjadi ahli waris kerajaan surga. Tolong kita buka dulu Yohanes 5 ayat 24. Yohanes 5 ayat 24. Oke, kalau sudah dapat dibaca bersama-sama ya. Yohanes 5, suara mantap ya ibu-ibu. Seperti ibu berbicara sekarang kepada ibu dan teman yang di samping. 3 Yohanes 5 ayat 24. 3 ya. Itu ayat yang sangat besar ibu-ibu. Ya. Itu ayat yang sangat besar. Kami pun di rumah tadi membaca ini dalam ibadah pagi kami. Aku, Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar dan memperhatikan, maksudnya bukan di telinga. Barang siapa mendengar perkataanku dan percaya dan mengimani, barangkali itu yang lebih baik. Karena kalau percaya belum tentu ada hubungan, ya kan? Aku percaya Jokowi dulu presiden Republik Indonesia, tapi tidak ada hubunganku dengan Jokowi dulu secara pribadi. Jadi jangan percaya yang demikian. Banyak orang Kristen mengatakan percaya sama Yesus, percaya, tapi tidak punya hubungan pribadi dengan Yesus.
Tapi kalau beriman, kita ingat Ibrani 11 ayat 1 itu kan tentang definisi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Imanmu itu yang melepaskan engkau, kata Yesus. Tanpa iman tidak ada artinya doa. Jadi kalau iman ada karena ada hubungan dengan Tuhan itu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Belum kita lihat sorga, tapi aku mengimani bahwa saya akan masuk ke sorga. Kapanpun aku akan dipanggil Tuhan dari sini ke sorga. Iya, bukan mudah-mudahan. Pasti. Apa tuh di hoko. Sudah lain ini si Victor ini. Masa dipastikannya dia ke sorga? Ya pastilah. Orang saya mengimani siapa Yesus dan aku sudah mendengarkan firman-Nya. Buktinya hidupku berubah. Kutinggalkan pekerjaanku yang dulu semuanya untuk bisa menjadi penginjil. Dolar itu tidak begitu penting bagi saya dibandingkan dengan memberitakan Injil. Maka berani aku meninggalkan itu setelah umur 25 tahun. Jadi beriman itu kelihatan dalam perubahan hidup. Ya. Dan belum pernah kita bertemu secara pribadi dengan Yesus kan? Tapi kok setiap pagi kita berlutut kita atau tiarap kita di lantai di tempat tidur kita berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan Yesus yang baik. Kok belum pernah kita lihat kan? Tapi karena beriman, iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Bahwa kita akan lihat itu nanti. Akan bertemu dengan Yesus. Iya. Karena apa? Karena aku warga kerajaan sorga. Karena Yesus telah turun dari sorga. Bukan hanya memperkenalkan siapa Bapa itu kepada saya. Tapi tadi dikatakan orang itu yang percaya itu, yang beriman itu mempunyai hidup yang kekal. Jadi ibu percaya mempunyai hidup yang kekal. Bukan akan loh. Akan mempunyai hidup. Bukan. Ai mate dua audison alai nanti kalau sudah bangkit maka saya beroleh hidup yang kekal. Itu konsep yang salah. Tidak alkitabiah itu. Sekarang setelah aku menerima Tuhan Yesus, penyelamatan dari Tuhan Yesus, aku sudah memperoleh hidup yang kekal. Maka Yesus mengatakan, Marta, percayakah engkau bahwa barang siapa yang mati tetap hidup kalau percaya kepada saya. Makanya Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, mari kita pergi, Lazarus saudaraku telah tidur. Jadi kalau seseorang orang percaya meninggal itu tertidur saja. Jadi boleh juga ziarahlah ke kuburan sana, tapi enggak di situ lagi dia. Sudah di Firdaus, hidup di sana. Menantikan Yesus datang kedua kalinya membangunkan dia, membawa ke sorga. Jadi tidak terus ke sorga kita. Yohanes 3 ayat 13 itu kan, tidak ada seorang pun yang sudah naik ke sorga selain daripada dia yang turun dari sorga. Mari kita buka Lukas 10 ayat 20, hanya satu ayat saja. Oke, Lukas 10 ayat yang ke-20. Mari kita baca bersama-sama. Oke, dengan suara yang mantap ya, hanya satu ayat saja. Kalau tidak ada Alkitab di tangan Anda, share-lah.
Dibagi dengan temannya supaya semua bersuara. Tiga, ya. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Hebat juga ya. Roh-roh. Maksudnya ini roh-roh setan, iblis. Takluk kepadamu. Kata Yesus kepada murid-murid yang 70 orang. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Coba ibu perhatikan itu. Tidak dikatakan karena namamu akan terdaftar di sorga. Tapi yang dikatakan karena namamu ada. Jadi sudah terdaftar. Ada terdaftar di sorga. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya percaya kita sepakat kalau dikatakan bahwa status seseorang itu sangat penting. Ya. Karena status itu sangat mempengaruhi kedudukan kita dan sangat mempengaruhi makna dari apa yang kita katakan. Makin tinggi status seseorang, makin didengarkan orang apa yang dikatakan. Ibu kalau tidak yakin bahwa status ibu adalah seorang istri, ibu akan galau di dalam perjalanan hidupmu. Mau melayani suami, gak yakin statusku istri kah? Mau melayani anak-anak, statusku ibu kah? Jadi kalau seseorang meyakini dengan jelas akan statusnya, itu akan mempengaruhi keyakinannya dan kekokohan jiwanya untuk melakukan perannya. Iya, saya katakan tadi kalau status seseorang makin tinggi, makin didengarkan orang apa yang dikatakan. Apa yang dikatakan seorang bapak kepada anak-anak akan lebih didengarkan anak-anak dari kalau seorang pembantu rumah tangga berbicara kepada anak-anak. Apa yang dikatakan dinasihatkan oleh ibu atau orang tua kepada anggota keluarga kita akan selalu akan jauh lebih lama diingat oleh anak-anak kita, bahkan setelah mereka jauh di rantau menjadi tua. Itu sebabnya lagu-lagu Batak itu berbicara tentang itu, ya kan. Sahuingot do inong podami, sahuingot do among podami. Tidak pernah dinyanyikan orang Batak. Ale pangurupi nami, saya selalu ingat apa yang kau katakan. Tidak. Mungkin ada juga diingatnya, tetapi tidak sampai diikrarkan, dinyanyikan itu sampai lagu yang mendatangkan air mata. Baik si pendengar, baik si penyanyi. Karena makna daripada nasihat itu. Karena apa? Karena siapa yang memberikan nasihat itu? Statusnya, orang tuanya. Ya. Tapi bukan hanya dalam keluarga. Dalam organisasi sosial juga demikian. Kalau ketua Ibu Maria berbicara, saya rasa akan lebih disimak dan diyakini oleh anggota Maria daripada kalau anggota biasa yang berbicara dari depan ini. Setuju enggak? Iya. Karena apa? Karena status ini ketua Ibu Maria.
Kalau Bendahara Maria mengatakan uang kita pada awal tahun ini sekian, dibaca dari depan ini, akan lebih diyakini oleh anggota Maria daripada kalau seorang anggota biasa mengatakan demikian. Bah, sedih di botono nih. Akan begitu kalau anggota biasa. Di dalam organisasi sosial begitu, parmargaon, persahutaon. Bapak ngurusi madah, hula-hulai madah, kan begitu. Karena kalau hula-hula yang bicara kadang-kadang bagi orang Batak ini jauh lebih didengarkan daripada kalau boru, apalagi bere, iya kan, yang berbicara. Iya. Oke. Juga kalau di dalam negara juga demikian. Kalau Prabowo yang berbicara itu akan jauh lebih didengarkan oleh semua rakyat Indonesia. Kalau Jokowi yang berbicara tidak lagi didengarkan. Karena apa? Karena status Jokowi bukan presiden, tapi Prabowo presiden. Hari ini saya baca dalam YouTube tentang apa yang dikatakan oleh Prabowo bahwa banyak anggaran dari departemen yang harus dipotong. Dan itu akan terlaksana karena yang berbicara punya status yang jelas sebagai presiden. Iya. Tapi saudara-saudara, kalau kita melihat Indonesia, saya tunjukkan ini kepada ibu. Apa ini? KTP, kartu tanda penduduk. Berarti dengan adanya ini resmi saya adalah penduduk negara Republik Indonesia. Ibu-ibu punya ini. Kalau ibu tidak punya ini berarti ibu bukan resmi penduduk negara Republik Indonesia. Status saya jelas penduduk negara Republik Indonesia. Oleh karena itu saya punya hak untuk memperoleh perlindungan dan keinginan untuk disejahterakan oleh pemerintah Republik Indonesia. Saya punya hak mengadukan siapa yang berbicara yang tidak benar tentang saya kepada Kejaksaan Negara Republik Indonesia karena saya punya hak untuk memperoleh pekerjaan. Saya punya hak sebagai warga negara Republik Indonesia. Ini buktinya. Status itu mempengaruhi hampir semua hal bidang di dalam kehidupan kita. Jadi ibu-ibu, tapi di Indonesia, penduduk Indonesia ini, bukan penduduk, yang tinggal di Indonesia ini, tidak semua anggota masyarakat Republik Indonesia secara resmi. Ada banyak orang yang bekerja di Indonesia ini yang warga negara luar negeri. Yang datang dari Malaysia, bekerja dari Singapura dan dari negara lain. Mereka bukan warga negara Republik Indonesia. Tapi mereka bekerja di sini oleh karena mereka beranggapan mereka bisa memperoleh jauh lebih banyak keuntungan yang akan mensejahterakan kehidupan mereka dan keluarganya dibanding kalau dia bekerja di negaranya. Kita juga dari Indonesia begitu. Banyak orang yang pergi menjadi TKW ke Singapura dan kemana-mana karena mereka akan memperoleh keuntungan gaji yang lebih besar di sana daripada kalau mereka bekerja di sini sebagai asisten keluarga atau rumah tangga. Tapi mereka bukan warga negara di sana, sama seperti orang asing yang bekerja di sini. Mereka hanya mau memanfaatkan situasi ekonomi Indonesia, kekayaan negara Republik Indonesia ini untuk menguntungkan mereka, mensejahterakan keluarga. Mereka bisa meraup lebih banyak di sini. Mereka berbahasa Indonesia. Kalau mereka misalnya dari Malaysia hampir nggak bisa kita bedakan.
wajahnya, penampilannya dari orang Indonesia, bahasanya pun bahasa Indonesia. Kita bisa salah mengerti. Tapi mereka bekerja di sini. Secara rohani sekarang. Demikian juga halnya. Ya, tidak semua orang yang beragama Kristen adalah resmi menjadi warga dari kerajaan sorga. Saya harap direnungkan dulu itu. Tidak semua anggota gereja, tidak semua orang Kristen adalah warga kerajaan sorga. Kehendak Tuhan maunya semua orang yang menjadi anggota gereja beragama Kristen, pengikut Kristus, maunya benar-benar adalah warga kerajaan sorga. Jadi kalau firman Tuhan yang mengatakan tadi, dia berbicara tentang kewarganegaraan dari kerajaan sorga. Yang harus dimiliki, yang dirindukan Tuhan untuk dimiliki oleh setiap orang yang mengatakan dirinya orang Kristen. Tetapi banyak dari anggota gereja ini, termasuk para pelayan juga banyak sekali yang menjadi imigran Kristen. Beragama Kristen tetapi mereka bukan warga kerajaan sorga. Mereka beragama Kristen menjadi anggota gereja karena mereka bisa meraup keuntungan-keuntungan dari kehidupan sebagai warga gereja. Punya teman-teman yang baik-baik, ya kan? Mungkin ada hal-hal yang lain juga yang diharapkan dari teman-temannya. Ya, kalau bisa didoakan oleh temannya supaya dijawab Tuhan doanya. Itu sebabnya di media sosial kita itu selalu yang dikatakan, puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan ya. Terima kasih karena kita sehat. Aku sakit sekarang, doakan sama Tuhan Yesus ya supaya aku sehat. Anakku mau masuk sekolah ya, doakan supaya lulus ya, supaya masuk sekolah. Doakan anakku mau menikah ya, supaya dia dapat jodoh yang benar-benar baik. Mau didoakan supaya memperoleh nikmat sebagai orang Kristen. Ya. Tapi kalau ditanya dia, apakah jelas statusmu sebagai orang Kristen? Kalau anak-anak kita ditanya, ada 5 orang anak di rumah. Kalau ditanya mereka, apakah statusmu jelas sebagai anak Pak Tobing? Kalau anakku ini dan adik-adiknya yang 5 orang, spontan aja, iyalah, anak Pak Tobing saya. Mama saya berusia nipar. Tapi kalau anak yang kami adopsi sana, orang India di sana yang sudah menjadi anak kami yang ke-6 siap kudan. Ya, walaupun dia manggil Tobingnya aku, tapi pasti di dalam hatinya dia berpikir aku bukan dilahirkan oleh Pak Tobing dan Ibu Tobing. Tapi kalau orang di Jakarta bertanya, aku Tobing saya. Di Palembang hari itu selalu anakku Sony selalu mengatakan itu waktu dia pemimpin jemaah Metodis di Palembang dan Sumatera Selatan. Bertemu dengan Tobing, saya Tobing, bapak saya sih ini. Selalu dikatakan begitu dan selalu beritahukan kepada kita. Tapi pasti di dalam hatinya, karena dia bukan darah daging kami, bukan kami lahirkan, mengatakan bahwa aku diadopsi. Tidak sama dengan kalau anakku ini. Hatinya. Kalau anakku ini saya katakan, saya adopsinya kau, dia akan meraung-raung. Berontak besar. Kalau Sony ditanya, kamu diadopsi. Ya memang benar, Dedi benar. Sama-sama mereka memanggil saya Dedi, Mami. Ya,
Sama seperti anggota gereja sama-sama mengatakan Tuhan, Tuhan kepada Tuhan Yesus. Tapi benarkah semuanya bertuhankan Tuhan Yesus? Dan itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Itu sebabnya tema kita. Lebih 3 bulan saya merenungkan ini. Karena saya berpikir ibu-ibu, mengapa banyak kali anggota gereja ini ya, termasuk anggota Ibu Maria dan anggota persekutuan kita ini, datang rajin 2 tahun kemudian tidak kelihatan lagi. Ada yang datang, tidak datang, datang, tidak datang, datang, tidak datang. Mengapa demikian? Di gereja juga demikian. Saya pasti yakin itu diakibatkan oleh karena soal keyakinan. Soal keyakinan. Dan Yesus mengatakan kepada murid-murid yang 70 orang yang disuruh pergi berdua-dua untuk memberitakan Injil. Itu Lukas 10 ini. Memberitakan Injil dan diberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan penyakit dan melakukan mujizat. Dan mereka harus bergantung kepada Tuhan. Jangan membawa pundi-pundi, jangan membawa makanan, jangan membawa uang. Di mana kamu diterima, disitulah kamu tinggal. Kalau kamu tidak diterima di sana, bebaskanlah dibuka kakimu dari kakimu, pergi kamu ke tempat yang lain. Tapi kalau kamu diterima, berarti berkat Tuhan akan tinggal di sana karena kamu sebagai hamba Tuhan. Mereka pergi. Mereka pergi. Dan setelah mereka pergi, mereka melakukan banyak mujizat. Ibu-ibu, dan pada ayat 19, ayat 17 dikatakan begini. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira. Bukan dengan sukacita. Happy, but not joy. Beda itu. Tadi anak saya Joyce mengatakan begitu. Bergembira dan bersukacita berbeda. Sukacita itu bersumber dari hati karena pengenalan dari Tuhan. Gembira datang dari luar. Kalau ibu memberikan kepada saya nanti 5 juta atau sekarang 5 juta lah ya. Tolong ibu kasih 5 juta nanti sama saya. Ya Ibu Sirait ya. Pasti saya gembira. Tapi belum tentu sukacita di dalam. Murid-murid itu gembira karena mereka bisa mengusir setan dan melakukan banyak mujizat. Tapi bukan sukacita. Karena sukacita karya Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu kan buah roh itu kan. Tidak dikatakan gembira. Jadi lagu itu gembira di hati, gembira di hati. Itu kurang tepat, kurang alkitabiah itu sebenarnya. Tapi sukacita di hati, sukacita di hati, sukacita di hati. Lalu Yesus mengatakan kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Yesus mengatakan, musuh yang kamu kalahkan itu, musuh yang kamu kalahkan adalah musuh yang sudah saya kalahkan. Sudah saya campakkan dari langit, kata Tuhan. Jangan kamu bergembira karena itu. Karena musuh, setan-setan yang kamu kalahkan itu adalah setan-setan yang sudah saya lemparkan dari langit. Memang musuh yang sudah kalah itu. Dan aku telah memberikan kuasa kepadamu. Dan karena kuasaku itulah maka kamu mampu melakukan itu. Jadi mengapa kamu gembira karena kamu bisa mengusir setan? Apakah kamu yang mengusir setan? Atau bukan karena kuasaku? Makanya ayat 20 itu mengatakan, yang kita baca tadi, namun demikian, janganlah kamu bersukacita. Nah sekarang Yesus mengatakan, janganlah kamu bergembira. Tidak dikatakan begitu. Tapi sukacita kamu ialah karena roh, tetapi bersukacitalah karena namamu ada tertulis di sorga. Ada KTP-mu di sorga. Makanya tema kita,
sukacita terbesar dari orang Kristen, the greatest Christian joy, your name, my name has been written in heaven, telah tertulis di sorga. Namaku dan nama ibu telah, bukan akan, tertulis di sorga. Jadi kalau kita warga negara sorga, sama seperti kita warga negara Indonesia, kita punya hak untuk dilindungi oleh Prabowo. Bukan hanya karena kita katakan, tolong Tuhan aku, Yesus tolong aku, begini aku. Dia, kalau engkau sudah anaknya, warga dari kerajaan sorga, dia bertanggung jawab untuk melindungi hidupmu. Itu sebabnya tidak ada pertanyaan bagi anak Tuhan yang namanya telah tertulis dalam kerajaan surga. Mau lo mati atau surga, biar nangati. Tidak ada itu. Karena sudah tertulis. Tapi kalau kita lihat, mengapa begitu banyak orang Kristen takut mati? Ya, hari itu ada seorang pendeta mengatakan, "Au pemebir do mati ndak bahasa bata ibana." Bah, Yesus yang telah turun dari sorga, karena manusia tidak ada yang akan diselamatkan. Ya, Roma 3 ayat 9 dan 10 itu. Karena manusia telah berdosa semuanya. Ayat 23, kurang kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua manusia ini tidak ada yang akan ke sorga. Tidak ada. Karena Yesus adalah kasih adanya, Allah kita itu adalah kasih, 1 Yohanes 4 itu. Maka dia meninggalkan sorga dan tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah Bapa itu merupakan hak yang dipertahankan. Dia menjadi manusia, bahkan menjadi hamba bagi manusia, supaya dia bisa memperkenalkan siapa Allah itu kepada manusia, agar manusia bisa menjadi ahli waris kerajaan surga. Tolong kita buka dulu Yohanes 5 ayat 24. Yohanes 5 ayat 24. Oke, kalau sudah dapat dibaca bersama-sama ya. Yohanes 5, suara mantap ya ibu-ibu. Seperti ibu berbicara sekarang kepada ibu dan teman yang di samping. 3 Yohanes 5 ayat 24. 3 ya. Itu ayat yang sangat besar ibu-ibu. Ya. Itu ayat yang sangat besar. Kami pun di rumah tadi membaca ini dalam ibadah pagi kami. Aku, Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar dan memperhatikan, maksudnya bukan di telinga. Barang siapa mendengar perkataanku dan percaya dan mengimani, barangkali itu yang lebih baik. Karena kalau percaya belum tentu ada hubungan, ya kan? Aku percaya Jokowi dulu presiden Republik Indonesia, tapi tidak ada hubunganku dengan Jokowi dulu secara pribadi. Jadi jangan percaya yang demikian. Banyak orang Kristen mengatakan percaya sama Yesus, percaya, tapi tidak punya hubungan pribadi dengan Yesus. Tapi kalau beriman, kita ingat Ibrani 11 ayat 1 itu kan tentang definisi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Imanmu itu yang melepaskan engkau, kata Yesus. Tanpa iman tidak ada artinya doa. Jadi kalau iman ada karena ada hubungan dengan Tuhan itu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti
bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Belum kita lihat sorga, tapi aku mengimani bahwa saya akan masuk ke sorga. Kapanpun aku akan dipanggil Tuhan dari sini ke sorga. Iya, bukan mudah-mudahan. Pasti. Apa tuh itu dihokok. Sudah lain ini si Victor ini. Masa dipastikannya dia ke sorga? Ya pastilah. Orang saya mengimani siapa Yesus dan aku sudah mendengarkan firman-Nya. Buktinya hidupku berubah. Kutinggalkan pekerjaanku yang dulu semuanya untuk bisa menjadi penginjil. Dolar itu tidak begitu penting bagi saya dibandingkan dengan memberitakan Injil. Maka berani aku meninggalkan itu setelah umur 25 tahun. Jadi beriman itu kelihatan dalam perubahan hidup. Ya. Dan belum pernah kita bertemu secara pribadi dengan Yesus kan? Tapi kok setiap pagi kita berlutut kita atau tiarap kita di lantai di tempat tidur kita berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan Yesus yang baik. Kok belum pernah kita lihat kan? Tapi karena beriman, iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Bahwa kita akan lihat itu nanti. Akan bertemu dengan Yesus. Iya. Karena apa? Karena aku warga kerajaan sorga. Karena Yesus telah turun dari sorga. Bukan hanya memperkenalkan siapa Bapa itu kepada saya. Tapi tadi dikatakan orang itu yang percaya itu, yang beriman itu mempunyai hidup yang kekal. Jadi ibu percaya mempunyai hidup yang kekal. Bukan akan loh. Akan mempunyai hidup. Bukan. Ai mate dua audison alai nanti kalau sudah bangkit maka saya beroleh hidup yang kekal. Itu konsep yang salah. Tidak alkitabiah itu. Sekarang setelah aku menerima Tuhan Yesus, penyelamatan dari Tuhan Yesus, aku sudah memperoleh hidup yang kekal. Maka Yesus mengatakan, Marta, percayakah engkau bahwa barang siapa yang mati tetap hidup kalau percaya kepada saya. Makanya Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, mari kita pergi, Lazarus saudaraku telah tidur. Jadi kalau seseorang orang percaya meninggal itu tertidur saja. Jadi boleh juga ziarahlah ke kuburan sana, tapi enggak di situ lagi dia. Sudah di Firdaus, hidup di sana. Menantikan Yesus datang kedua kalinya membangunkan dia, membawa ke sorga. Jadi tidak terus ke sorga kita. Yohanes 3 ayat 13 itu kan, tidak ada seorang pun yang sudah naik ke sorga selain daripada dia yang turun dari sorga. Mari kita buka Lukas 10 ayat 20, hanya satu ayat saja. Oke, Lukas 10 ayat yang ke-20. Mari kita baca bersama-sama. Oke, dengan suara yang mantap ya, hanya satu ayat saja. Kalau tidak ada Alkitab di tangan Anda, share-lah. Dibagi dengan temannya supaya semua bersuara. 3, ya. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Hebat juga ya. Roh-roh. Maksudnya ini roh-roh setan, iblis. Takluk kepadamu.
Kata Yesus kepada murid-murid yang 70 orang. Namun demikian janganlah bersukacita, karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah, karena namamu ada terdaftar di sorga. Coba ibu perhatikan itu. Tidak dikatakan karena namamu akan terdaftar di sorga. Tapi yang dikatakan karena namamu ada. Jadi sudah terdaftar. Ada terdaftar di sorga. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya percaya kita sepakat kalau dikatakan bahwa status seseorang itu sangat penting. Ya. Karena status itu sangat mempengaruhi kedudukan kita dan sangat mempengaruhi makna dari apa yang kita katakan. Makin tinggi status seseorang, makin didengarkan orang apa yang dikatakan. Ibu kalau tidak yakin bahwa status ibu adalah seorang istri, ibu akan galau di dalam perjalanan hidupmu. Mau melayani suami, gak yakin statusku istri kah? Mau melayani anak-anak, statusku ibukah? Jadi kalau seseorang meyakini dengan jelas akan statusnya, itu akan mempengaruhi keyakinannya dan kekokohan jiwanya untuk melakukan perannya. Iya, saya katakan tadi kalau status seseorang makin tinggi, makin didengarkan orang apa yang dikatakan. Apa yang dikatakan seorang bapak kepada anak-anak akan lebih didengarkan anak-anak dari kalau seorang pembantu rumah tangga berbicara kepada anak-anak. Apa yang dikatakan, dinasihatkan oleh ibu atau orang tua kepada anggota keluarga kita akan selalu akan jauh lebih lama diingat oleh anak-anak kita, bahkan setelah mereka jauh di rantau menjadi tua. Itu sebabnya lagu-lagu Batak itu berbicara tentang itu, ya kan. Sahuingot do inong podami, sahuingot do among podami. Tidak pernah dijanjikan orang Batak, ale pangurupi nami, saya selalu ingat apa yang kau katakan. Tidak. Mungkin ada juga diingatnya, tetapi tidak sampai diikrarkan, dinyanyikan itu sampai lagu yang mendatangkan air mata. Baik si pendengar, baik si penyanyi. Karena makna daripada nasihat itu. Karena apa? Karena siapa yang memberikan nasihat itu? Statusnya, orang tuanya. Ya. Tapi bukan hanya dalam keluarga. Dalam organisasi sosial juga demikian. Kalau ketua Ibu Maria berbicara, saya rasa akan lebih disimak dan diyakini oleh anggota Maria daripada kalau anggota biasa yang berbicara dari depan ini. Setuju enggak? Iya. Karena apa? Karena status ini ketua Ibu Maria. Kalau Bendahara Maria mengatakan uang kita pada awal tahun ini sekian dibaca dari depan ini, akan lebih diyakini oleh anggota Maria daripada kalau seorang anggota biasa mengatakan demikian. Bah, sedih di botono nih. Akan begitu kalau anggota biasa. Di dalam organisasi sosial begitu, parmargaon, persahutaon. Bapak ngurusi madah, hula-hulai madah. Kan begitu. Karena kalau hula-hula yang bicara kadang-kadang bagi orang Batak ini jauh lebih didengarkan daripada kalau boru, apalagi bere, ya kan, yang berbicara.
Iya. Oke. Juga kalau di dalam negara juga demikian. Kalau Prabowo yang berbicara, itu akan jauh lebih didengarkan oleh semua rakyat Indonesia. Kalau Jokowi yang berbicara, tidak lagi didengarkan. Karena apa? Karena status Jokowi bukan presiden, tapi Prabowo presiden. Hari ini saya baca dalam YouTube tentang apa yang dikatakan oleh Prabowo, bahwa banyak anggaran dari departemen yang harus dipotong. Dan itu akan terlaksana karena yang berbicara punya status yang jelas sebagai presiden. Iya. Tapi saudara-saudara, kalau kita melihat Indonesia, saya tunjukkan ini kepada ibu. Apa ini? KTP, kartu tanda penduduk. Berarti dengan adanya ini resmi saya adalah penduduk negara Republik Indonesia. Ibu-ibu punya ini. Kalau ibu tidak punya ini, berarti ibu bukan resmi penduduk negara Republik Indonesia. Status saya jelas penduduk negara Republik Indonesia. Oleh karena itu saya punya hak untuk memperoleh perlindungan dan keinginan untuk disejahterakan oleh pemerintah Republik Indonesia. Saya punya hak mengadukan siapa yang berbicara yang tidak benar tentang saya kepada Kejaksaan Negara Republik Indonesia, karena saya punya hak untuk memperoleh pekerjaan. Saya punya hak sebagai warga negara Republik Indonesia. Ini buktinya. Status itu mempengaruhi hampir semua hal bidang di dalam kehidupan kita. Jadi ibu-ibu, tapi di Indonesia, penduduk Indonesia ini, bukan penduduk, yang tinggal di Indonesia ini, tidak semua anggota masyarakat Republik Indonesia secara resmi. Ada banyak orang yang bekerja di Indonesia ini, yang warga negara luar negeri, yang datang dari Malaysia, bekerja dari Singapura dan dari negara lain. Mereka bukan warga negara Republik Indonesia, tapi mereka bekerja di sini oleh karena mereka beranggapan mereka bisa memperoleh jauh lebih banyak keuntungan yang akan mensejahterakan kehidupan mereka dan keluarganya dibanding kalau dia bekerja di negaranya. Kita juga dari Indonesia begitu. Banyak orang yang pergi menjadi TKW ke Singapura dan kemana-mana karena mereka akan memperoleh keuntungan gaji yang lebih besar di sana daripada kalau mereka bekerja di sini sebagai asisten keluarga atau rumah tangga. Tapi mereka bukan warga negara di sana, sama seperti orang asing yang bekerja di sini. Mereka hanya mau memanfaatkan situasi ekonomi Indonesia, kekayaan negara Republik Indonesia ini untuk menguntungkan mereka, mensejahterakan keluarga. Mereka bisa meraup lebih banyak di sini. Mereka berbahasa Indonesia. Kalau mereka misalnya dari Malaysia, hampir nggak bisa kita bedakan wajahnya, penampilannya dari orang Indonesia, bahasanya pun bahasa Indonesia. Kita bisa salah mengerti. Tapi mereka bekerja di sini. Secara rohani sekarang. Demikian juga halnya. Ya, tidak semua orang yang beragama Kristen adalah resmi menjadi warga dari kerajaan sorga.
Saya harap direnungkan dulu itu. Tidak semua anggota gereja, tidak semua orang Kristen adalah warga kerajaan sorga. Kehendak Tuhan maunya semua orang yang menjadi anggota gereja beragama Kristen, pengikut Kristus, maunya benar-benar adalah warga kerajaan sorga. Jadi kalau firman Tuhan yang mengatakan tadi, dia berbicara tentang kewarganegaraan dari kerajaan sorga yang harus dimiliki, yang dirindukan Tuhan untuk dimiliki oleh setiap orang yang mengatakan dirinya orang Kristen. Tetapi banyak dari anggota gereja ini, termasuk para pelayan juga banyak sekali yang menjadi imigran Kristen. Beragama Kristen tetapi mereka bukan warga kerajaan sorga. Mereka beragama Kristen menjadi anggota gereja karena mereka bisa meraup keuntungan-keuntungan dari kehidupan sebagai warga gereja. Punya teman-teman yang baik-baik, ya kan? Mungkin ada hal-hal yang lain juga yang diharapkan dari teman-temannya. Ya, kalau bisa didoakan oleh temannya supaya dijawab Tuhan doanya. Itu sebabnya di media sosial kita itu selalu yang dikatakan, puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan ya, terima kasih karena kita sehat. Aku sakit sekarang, doakan sama Tuhan Yesus ya supaya aku sehat. Anakku mau masuk sekolah ya, doakan supaya lulus ya, supaya masuk sekolah. Doakan anakku mau menikah ya, supaya dia dapat jodoh yang benar-benar baik. Mau didoakan supaya memperoleh nikmat sebagai orang Kristen. Ya. Tapi kalau ditanya dia, apakah jelas statusmu sebagai orang Kristen? Kalau anak-anak kita ditanya, ada 5 orang anak di rumah. Kalau ditanya mereka, apakah statusmu jelas sebagai anak Pak Tobing? Kalau anakku ini dan adik-adiknya yang 5 orang, spontan aja, iyalah, anak Pak Tobing saya. Mama saya berusia nipar. Tapi kalau anak yang kami adopsi sana, orang India di sana yang sudah menjadi anak kami yang ke-6 Syafqudan, ya walaupun dia manggil Tobingnya aku, tapi pasti di dalam hatinya dia berpikir aku bukan dilahirkan oleh Pak Tobing dan Ibu Tobing. Tapi kalau orang di Jakarta bertanya, aku Tobing saya. Di Palembang hari itu selalu anakku Sony selalu mengatakan begitu waktu dia pemimpin jemaah metodis di Palembang dan Sumatera Selatan. Bertemu dengan Tobing, saya Tobing, bapak saya sih ini. Selalu dikatakan begitu dan selalu beritahukan kepada kita. Tapi pasti di dalam hatinya, karena dia bukan darah daging kami, bukan kami lahirkan, mengatakan bahwa aku diadopsi. Tidak sama dengan kalau anakku ini. Hatinya. Kalau anakku ini saya katakan, saya adopsinya kau, dia akan meraung-raung. Berontak besar. Kalau Sony ditanya, kamu diadopsi? Ya memang benar, Dedi benar. Sama-sama mereka memanggil saya Dedi, Mami. Ya, sama seperti anggota gereja sama-sama mengatakan Tuhan, Tuhan kepada Tuhan Yesus. Tapi benarkah semuanya bertuhankan Tuhan Yesus? Dan itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Itu sebabnya tema kita. Lebih 3 bulan saya merenungkan ini. Karena saya berpikir ibu-ibu. Mengapa banyak kali anggota gereja ini ya. Termasuk anggota Ibu Maria dan anggota persekutuan kita ini. Datang rajin 2 tahun kemudian tidak kelihatan lagi. Ada yang datang, tidak datang, datang, tidak datang, datang, tidak datang. Mengapa demikian? Di gereja juga demikian. Saya pasti yakin itu diakibatkan oleh karena soal keyakinan.
soal keyakinan. Dan Yesus mengatakan kepada murid-murid yang 70 orang yang disuruh pergi berdua-dua untuk memberitakan Injil. Itu Lukas 10 ini. Memberitakan Injil dan diberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan penyakit dan melakukan mujizat. Dan mereka harus bergantung kepada Tuhan. Jangan membawa pundi-pundi, jangan membawa makanan, jangan membawa uang. Di mana kamu diterima, disitulah kamu tinggal. Kalau kamu tidak diterima di sana, bebaskanlah dibuka kakimu, dari kakimu. Pergi kamu ke tempat yang lain. Tapi kalau kamu diterima, berarti berkat Tuhan akan tinggal di sana. Karena kamu sebagai hamba Tuhan. Mereka pergi. Mereka pergi. Dan setelah mereka pergi, mereka melakukan banyak mujizat. Ibu-ibu, dan pada ayat 19, ayat 17 dikatakan begini. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira. Bukan dengan sukacita. Happy, but not joy. Beda itu. Tadi anak saya Joyce mengatakan begitu. Bergembira dan bersukacita berbeda. Sukacita itu bersumber dari hati karena pengenalan dari Tuhan. Gembira datang dari luar. Kalau ibu memberikan kepada saya nanti 5 juta atau sekarang 5 juta lah ya. Tolong ibu kasih 5 juta nanti sama saya. Ya Ibu Sirait ya. Pasti saya gembira. Tapi belum tentu sukacita di dalam. Murid-murid itu gembira karena mereka bisa mengusir setan dan melakukan banyak mujizat. Tapi bukan sukacita, karena sukacita karya Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, itu kan buah roh itu kan. Tidak dikatakan gembira. Jadi lagu itu gembira di hati, gembira di hati, itu kurang tepat, kurang alkitabiah itu sebenarnya. Tapi sukacita di hati, sukacita di hati, sukacita di hati. Lalu Yesus mengatakan kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Yesus mengatakan, musuh yang kamu kalahkan itu, musuh yang kamu kalahkan adalah musuh yang sudah saya kalahkan. Sudah saya campakkan dari langit, kata Tuhan. Jangan kamu bergembira karena itu. Karena musuh, setan-setan yang kamu kalahkan itu adalah setan-setan yang sudah saya lemparkan dari langit. Memang musuh yang sudah kalah itu. Dan aku telah memberikan kuasa kepadamu. Dan karena kuasaku itulah maka kamu mampu melakukan itu. Jadi mengapa kamu gembira karena kamu bisa mengusir setan? Apakah kamu yang mengusir setan? Atau bukan karena kuasaku? Makanya ayat 20 itu mengatakan, yang kita baca tadi, namun demikian, janganlah kamu bersukacita. Nah sekarang Yesus mengatakan, janganlah kamu bergembira. Tidak dikatakan begitu. Tapi sukacita kamu ialah karena roh, tetapi bersukacitalah karena namamu ada tertulis di sorga. Ada KTP-mu di sorga. Makanya tema kita, sukacita terbesar dari orang Kristen, the greatest Christian joy, your name, my name has been written in heaven, telah tertulis di sorga. Namaku dan nama ibu telah, bukan akan, tertulis di sorga. Jadi kalau kita warga negara sorga, sama seperti kita warga negara Indonesia, kita punya hak untuk dilindungi oleh Prabowo. Bukan hanya karena kita katakan, tolong Tuhan aku, Yesus tolong aku, begini aku. Dia, kalau engkau sudah anaknya, warga dari kerajaan sorga, dia bertanggung jawab untuk melindungi hidupmu. Itu sebabnya tidak ada pertanyaan bagi anak Tuhan yang namanya telah tertulis dalam kerajaan surga.
Mau lo mati atau surga, biar lu ingat ya. Biar lu ingat ya. Tidak ada itu. Karena sudah tertulis. Tapi kalau kita lihat, mengapa begitu banyak orang Kristen takut mati? Ya, hari itu ada seorang pendeta mengatakan, "Au pemebir do mati ndak bahasa bata ibana." Bah, Yesus yang telah turun dari sorga, karena manusia tidak ada yang akan diselamatkan. Ya, Roma 3 ayat 9 dan 10 itu. Karena manusia telah berdosa semuanya. Ayat 23, kurang kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua manusia ini tidak ada yang akan ke sorga. Tidak ada. Karena Yesus adalah kasih adanya, Allah kita itu adalah kasih, 1 Yohanes 4 itu. Maka dia meninggalkan sorga dan tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah Bapa itu merupakan hak yang dipertahankan. Dia menjadi manusia, bahkan menjadi hamba bagi manusia, supaya dia bisa memperkenalkan siapa Allah itu kepada manusia, agar manusia bisa menjadi ahli waris kerajaan surga. Tolong kita buka dulu Yohanes 5 ayat 24. Yohanes 5 ayat 24. Oke, kalau sudah dapat dibaca bersama-sama ya. Yohanes 5, suara mantap ya ibu-ibu. Seperti ibu berbicara sekarang kepada ibu dan teman yang di samping. 3 Yohanes 5 ayat 24. 3 ya. Itu ayat yang sangat besar ibu-ibu. Ya. Itu ayat yang sangat besar. Kami pun di rumah tadi membaca ini dalam ibadah pagi kami. Aku, Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar dan memperhatikan, maksudnya bukan di telinga. Barang siapa mendengar perkataanku dan percaya dan mengimani, barangkali itu yang lebih baik. Karena kalau percaya belum tentu ada hubungan, ya kan? Aku percaya Jokowi dulu presiden Republik Indonesia, tapi tidak ada hubunganku dengan Jokowi dulu secara pribadi. Jadi jangan percaya yang demikian. Banyak orang Kristen mengatakan percaya sama Yesus, percaya, tapi tidak punya hubungan pribadi dengan Yesus. Tapi kalau beriman, kita ingat Ibrani 11 ayat 1 itu kan tentang definisi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Imanmu itu yang melepaskan engkau, kata Yesus. Tanpa iman tidak ada artinya doa. Jadi kalau iman ada karena ada hubungan dengan Tuhan itu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Belum kita lihat sorga, tapi aku mengimani bahwa saya akan masuk ke sorga. Kapanpun aku akan dipanggil Tuhan dari sini ke sorga. Iya, bukan mudah-mudahan. Pasti. Apa tuh di hoko. Sudah lain ini si Victor ini. Masa dipastikannya dia ke sorga? Ya pastilah. Orang saya mengimani siapa Yesus dan aku sudah mendengarkan firman-Nya. Buktinya hidupku berubah. Kutinggalkan pekerjaanku yang dulu semuanya untuk bisa menjadi penginjil. Dolar itu tidak begitu penting bagi saya dibandingkan dengan memberitakan Injil. Maka berani aku meninggalkan itu.
setelah umur 25 tahun. Jadi beriman itu kelihatan dalam perubahan hidup. Ya. Dan belum pernah kita bertemu secara pribadi dengan Yesus kan? Tapi kok setiap pagi kita berlutut kita atau tiarap kita di lantai di tempat tidur kita berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan Yesus yang baik. Kok belum pernah kita lihat kan? Tapi karena beriman, iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Bahwa kita akan lihat itu nanti. Akan bertemu dengan Yesus. Iya. Karena apa? Karena aku warga kerajaan sorga. Karena Yesus telah turun dari sorga. Bukan hanya memperkenalkan siapa Bapa itu kepada saya. Tapi tadi dikatakan orang itu yang percaya itu, yang beriman itu mempunyai hidup yang kekal. Jadi ibu percaya mempunyai hidup yang kekal. Bukan akan loh. Akan mempunyai hidup. Bukan. Ai mate dua audison alai nanti kalau sudah bangkit maka saya beroleh hidup yang kekal. Itu konsep yang salah. Tidak alkitabiah itu. Sekarang setelah aku menerima Tuhan Yesus, penyelamatan dari Tuhan Yesus, aku sudah memperoleh hidup yang kekal. Maka Yesus mengatakan, Marta, percayakah engkau bahwa barang siapa yang mati tetap hidup kalau percaya kepada saya? Makanya Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, mari kita pergi, Lazarus saudaraku telah tidur. Jadi kalau seseorang orang percaya meninggal itu tertidur saja. Jadi boleh juga ziarahlah ke kuburan sana, tapi enggak di situ lagi dia. Sudah di Firdaus, hidup di sana. Menantikan Yesus datang kedua kalinya membangunkan dia, membawa ke sorga. Jadi tidak terus ke sorga kita. Yohanes 3 ayat 13 itu kan, tidak ada seorang pun yang sudah naik ke sorga selain daripada dia yang turun dari sorga. Sorga. Siapa lagi? Henok. Belum di sorga, di Firdaus. Di dunia orang percaya yang tetap hidup menantikan tertidur di sana. Ditinggalkan tubuh jasmani kita ini karena ini nggak bisa kita bawa ke sorga, sudah penuh dengan dosa ini. Ya. Jadi tidak ada pertanyaan bagi kita. Saya simbolis doi dari iblis ke sorganya aku nanti, ke sorga aku. Dari setan itu. Firman Tuhan mengatakan, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Jadi bagaimana nanti? Masih dihakimi kita? Dihakimi lagi? Masih dihakimi juga. Tapi hak penghakimannya untuk memberikan piala, mahkota. Sejauh besar mana mahkota? Permata-permata dalam mahkota saya itu sebanyak mana? Karena kalau saya makin banyak melayani Tuhan di sini, karena aku mencintai Tuhan, makin banyaklah mahkota di piala saya nanti. Tapi bukan dihukum lagi untuk ke neraka, enggak. Kalau ibu sudah warga kerajaan sorga dan menjadi warga kerajaan sorga karena sudah menerima penyelamatan dari Tuhan Yesus, sudah diampuni segala dosa kita, dipikul Yesus di kayu salib itu, dan dikubur dosa kita itu bersama dengan Tuhan Yesus. Apakah Yesus waktu dia bangkit bersama dengan dosa kita itu? Oh, pertanyaannya dulu, apakah Yesus waktu dia mati bersama dengan dosa kita itu? Ya, harus jelas ibu itu. Waktu Yesus diambil dari kayu salib itu dan dikuburkan, apakah dia sendiri yang dikubur atau ikut dosa kita itu yang dipikulnya itu? Ikutlah. Jadi dia turun ke dalam kerajaan maut bersama dosa kita itu. Waktu dia bangkit, apakah dia bangkit bersama dengan dosa kita itu?
Tidak lagi. Di mana dosa kita itu tinggal? Di kerajaan maut sana sudah. Jadi berdosa dua Tuhan, berdosa dua Tuhan. Memang kita ini orang berdosa. Tapi sudah orang berdosa yang telah dikuduskan. Yang dosanya sudah diampuni. Jadi kalau ibu, sudah selalu saya katakan ini ibu-ibu, supaya jelas. Kalau ibu selalu, berdosa doa Tuhan, si hati-hatiku, si tua-tuaku, si waktu aku muda, itu aku ini orang berdosa. Itu memang benar dulu, tapi kalau Anda sudah warga kerajaan sorga, tidak diingat Tuhan lagi itu. Aku tidak mengingat-ingat dosamu itu lagi, Mazmur 103 itu kan. Sejauh timur dari barat, utara dari selatan, lebih jauh dari situ telah kujauhkan dosamu, dan aku tidak mengingat-ingat lagi segala pelanggaranmu. Jadi kajol mana sa porsiado di Tuhan Yesus mau saya mertang yang siat-siat namin. Agenda kita itu perlu dirombak itu. Harusnya kita ini sekarang Tuhan, berdosa dua dari waris dari orang tua saya. Waktu saya masa kecil begini-begini, remaja saya, pemuda saya. Tuhan, bahkan sudah menikah saya berdosa. Alai mauliate ma. Karena engkau sudah mengampuni, memikul dosa saya itu. Kalau dipikul kan diambil dari kita dosa itu kan. Dipindahkan ke bahunya. Dia memikul dosa seluruh manusia. Dan dikubur bersama dengan dosa kita itu. Mau lihat tema Tuhan. Jadi kalau sudah dikubur dosa kita itu berarti kita adalah manusia yang baru. Yang dikatakan lahir baru. Barang siapa yang percaya dan menerima dia, diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Di mana itu tertulis ibu-ibu? Yohanes 1 ayat 12. Dihafal itu. Jadi sekarang sudah menjadi anak Tuhan. Jadi kita sekarang yang masih hidup ini ibu-ibu punya dua kewarganegaraan. Warga negara Republik Indonesia dan warga negara surgawi. Kepala negara kita tukar-tukar sebagai warga negara Indonesia kan. Tempo hari Presiden Soekarno, Megawati dan yang lain-lain. Sekarang Prabowo. Tapi kerajaan surga itu tidak berbeda-beda kepala kerajaan kita. Tetap Tuhan Yesus. Iya. Makanya kalau kita berdua, ya Yesus Tuhanku dan Rajaku. Kita kan tidak katakan lagi, ya Jokowi presidenku. Kan enggak lagi kan? Sudah enggak presiden kok dia. Ya, kita punya kewarganegaraan. Sekaligus itu. Tapi warga negara dunia ini sebagai warga negara Indonesia kita akan tinggalkan. Ini tidak pernah terpisah dari kita warga negara surgawi ini. Kita pun sudah meninggal sebagai orang Indonesia dan kita dikuburkan di sana. Kita tetap hidup karena roh kita itu pergi ke pangkuan Abraham di Firdaus, kumpul dengan semua orang percaya menunggu malaikat Tuhan membunyikan trompet. Tat, Yesus datang. Dan dibangkitkanlah semua. Yang pertama dibangkitkan ialah semua yang di Firdaus itu. Karena itu orang percaya. Itu yang pertama dibangkitkan. Dan orang yang masih hidup yang percaya. Jadi bertemu itu. Jadi pertemuan di angkasa itu. Jadi kalau Victor Tobing misalnya masih hidup pada kedatangan Tuhan Yesus. Terus dirubah saya. Sekejap mata. Lalu saya bisa terbang ke udara. Bersama-sama bergabung dengan Abraham, Ishak dan Yakub dan yang percaya itu menyongsong Yesus di udara. Terjadilah pesta di udara. Dibawalah kita ke surga. Itu yang pertama. Setelah itu diizinkanlah terjadi perang Magog dan Magog. Gog dan Magog. Karena masih ada orang yang hidup.
Supaya orang yang hidup ini mengalami siksaan. Tuhan melepaskan kuasa setan. Sesuka hati setan mengobrak-abrik semua yang masih hidup itu. Tapi untuk menguji supaya mana tahu di antara mereka masih akan ada orang yang percaya kepada Tuhan. Lewat penderitaan mereka itu. Nanti itulah yang proses kedua dibangkitkan. Yang lainnya itu ya, yang lainnya itu ke neraka lah. Tapi kita yang di sorga kemudian dibuka Tuhan lah. Kitab kehidupan itu kan, di mana nama kita terdaftar di sana. Piala boru opo sungguh. Oh, ada. Oke. Datang seseorang misalnya, Muhammad, dibuka, nggak ada nama musim, sakut. Nah, gitu. Jadi perlunya nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan. Itu yang mengakibatkan kita sukacita dalam hidup ini. Dan sukacita yang terbesar ialah kerinduan kita mau bertemu dengan juru selamat kita itu. Jadi kalau lebih besar ketakutan kita bertemu dengan Tuhan Yesus, sehingga kita tidak rela mati, lebih senang kita kalau masih bersama-sama dengan anak-anak kita ini, walaupun sudah berumur 133 tahun kita, gak bisa lagi jalan, gak bisa ngomong, masih lebih senang di dunia ini. Itu gambaran bahwa dia imigran, bukan warga kerajaan sorga yang benar. Kalau kita masih muda pun, senang kali kita kalau kita meninggal bertemu dengan Tuhan Yesus. Iya, itu yang paling menggembirakan. Bersukacitalah kamu karena namamu tertulis dalam kitab kehidupan di sorga. Karena hanya itu yang bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, sebenarnya kita bertemu dengan Tuhan Yesus, tapi kita tidak lihat mukanya kan. Tapi nanti kita bertemu dengan Dia. Jadi kalau kita nyanyikan sambil nangis kita, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Imigran pun bisa menyanyikan itu. Pertanyaan, the question, are you an immigrant or a believer? Apakah Anda seorang imigran, rajin di gereja, bargurede dan ini segala macam, tapi masih tetap imigran? Salah satu pertanda dari imigran, tidak rela dia meninggalkan kehidupan ini. Takut dia meninggalkan kehidupan ini. Yang kedua, tanda imigran ialah bahwa dia datang kepada Tuhan hanya untuk berkat-berkat dari Tuhan. Tolong Tuhan kesehatanku, tolong Tuhan iniku, tolong Tuhan iniku, tolong Tuhan iniku, tolong Tuhan iniku. Tapi berbuat bagi Tuhan, itu sebabnya banyak orang berharap dari Tuhan, tapi kalau untuk memberi, dia katakan, kau kasih perpuluhanmu kepada Tuhan. Sudah ibu kasih perpuluhan kepada Tuhan. Kok memberi ucapan syukur kepada Dia yang memberikan segala-galanya bagi kita, bahkan nafas kita itu. Kok kita sungkan? Itu gambaran imigran. Imigran itu tidak ditinggalkan uangnya di Indonesia. Dibawa ke sana. Kalau ibu memberikan persembahan, kira-kira mengapa selalu ada usaha untuk anom masih tomak dopiau, anom metom mahulian, yang paling kecilin lah ku. Kenapa selalu begitu? Para memberi kepada Tuhan, memberi berdikit-dikit, menerima berdikit-dikit, ya kan?
Iya. Kami setelah baru satu anak kami berumur 1 tahun. Belum 1 tahun kami bawa. Setelah saya meninggalkan pekerjaan semuanya. Belum sampai 4 bulan. Anak pertama kami bawa ke luar negeri. Studi di sana. Ada yang mensponsori kami. Sponsor yang memberangkatkan kami dari sini berbohong. Tapi ada 5 orang mahasiswa Kristen di Australia. Mereka kami tidak kenal, mereka juga tidak mengenal kami. Hanya dibaca brosur dari perguruan teologi di mana kami belajar itu. Ada satu keluarga namanya Victor Tobing sampai sekarang belum punya sponsor. Mereka kumpul sekali seminggu belajar Bible study, kelompok kecil. Mereka kumpulkan persembahan mereka setiap bulan dan itulah yang dikirimkan belanja kami selama di sana. Iya. Sampai pulang kami ibu-ibu. Dan kami belum pernah minjam-minjam. Tidak pernah minjam dari adik pun dari siapapun. Untuk menyekolahkan ke-5 orang ini sampai ke mahasiswa perguruan tinggi. Ada gaji kami. Berapa puluh tahun kami tidak mendapat honor dari YPDPA. Tapi terlalu pendekkah tangan Tuhan untuk memberi? Bukankah dia yang punya emas dan perak? Dia itu pola tahu istri kumar pakai daripada kamu. Terus terang aja lah dulu. Aku pun tidak kalah kok dari kawan-kawanku berpakaian. Dari mana itu? Enggak ada kok orang Maria mengatakan, hari Natal kita belilah sama Pak Tobing ini kemejanya entah 2-3 biji ya. Kan tidak ada. Tapi terlalu pendekkah tangan Tuhan untuk bisa memikirkan hambanya? Karena apa? Karena sudah anaknya, namaku tertulis di dalam kitab kehidupan di surga. Dilihat Tuhan Yesus setiap hari. Waktu aku berdua, Victor berdua. Ini. Memang ada pergumulan. Tapi kalau pergumulan itu pun maksud Tuhan ialah untuk semakin memurnikan iman percaya kami. Kemarin kami, HP istri saya hilang dari rumah. Terkunci rumah semua. Tapi pencuri itu mengambil kunci dari tempat persembunyian kunci, dibuka, dan karena HP-nya sore-sore itu masih terletak di meja, kami masih di rumah anak kami si Joyce, ada acara, diambil, dikuncinya lagi gerbang itu, dimasukkan kunci itu ke tempat kunci itu. Itu pergumulan. Tapi ada maksud Tuhan, adalah maksud Tuhan dengan itu. Yang dibotohoin wae, botomu di marsugut. Jadi apakah sukacita menjadi hilangkan? Aduh Tuhan, kenapa begini Tuhan? Yang kurang cintanya kau sama kami, kok begitu? Saban hari Tuhan memberikan kepada kita jauh lebih banyak daripada apa yang kita minta. Hari ini apa yang ibu minta daripada Tuhan Yesus? Yang diberikan kepada ibu jauh lebih banyak ragamnya daripada apa yang ibu ucapkan itu. Karena dia maha tahu, maha kasih. Dia tidak ada dalam pikiran Tuhan Yesus yang dipikirkan lebih dalam daripada memikirkan ibu dan saya. Memikirkan orang-orang percaya ini. Tapi kalau imigran, kan terus keluar perkataan itu. Lebih cintanya Yesus sama kau daripada sama saya. Lihatlah hartamu lebih banyak dari gitu. Itu imigran. Belum warga kerajaan surga yang benar.
Jadi sukacita kita yang terbesar ialah karena nama kita telah tertulis dalam kitab kehidupan di sorga. Kita bukan imigran lagi, tapi anak Tuhan yang diperhatikan, pusat perhatian Tuhan. Dikatakan, biji mataku kamu. Iya. Jadi Tuhan menghendaki, bukan saya, karena ini dari Tuhan. Hasil perenungan ini. Jangan ada tahun ini yang meper-meper, datang tidak datang, datang tidak datang. Tidak menganggap persekutuan ini merupakan sesuatu di mana dia bisa menikmati suara dari Tuhan, belanja rohani dari Tuhan. Ya. Jadi ibu buat rencana sedemikian rupa. Selasa kami Maria. Enggak. Kalau ada acara yang lain, misalnya diajak teman entah pergi kemana atau belanja. Oke ya, bolehlah. Tapi setelah jam 12, karena saya masih harus ke Maria dulu jam 10 sampai jam 12. Buat rencana. Iya. Kita mau ibu start with a good start. Ya, memulai dengan permulaan yang benar. Permulaan yang benar, aku anak Tuhan. Namaku telah tertulis dalam kerajaan surga. Oleh karena itu aku menjalani hari-hari hidupku setiap hari bersama dengan Tuhan itu. Dia pun sudah mengatakan begitu. Aku beserta dengan engkau sampai kepada akhir kesudahan zaman. Aku berjalan bersama Tuhanku. Itu. Dan hanya Dia yang tidak pernah terpisah dari kita. Ibu sekarang enggak dengan Bapak. Saya pun ada jarak dengan istri saya. Dia di sana, saya di sini. Tapi Yesus di sini. Bahkan di dalam hati kita. Karena rohnya sudah diberikan di sini. Di sini. Tidak ada yang lebih akrab dari Yesus kepada kita. Bahkan lebih akrab dia daripada daging kita kepada kita. Itulah. Itu sebabnya kalau aku misalnya, aku bilanglah nanti sama suamiku, kalau agak tak aku terlambat. Abas terlambat homam, ay madah, ay lawan waktu itu sampai satokin na, mergebu si mana. Sebelum dilakukan itu sudah berbicara Tuhan Yesus lewat rohnya yang kudus dari sini mengatakan, jadi mergebu cano nanti. Mergebu co. Disadarkan kita. Tapi kalau masih enak-enak bohong-bohong dianggap tidak apa-apa itu. Imigran. Ibu biasa berdoa jam sekian. Sampai ibu tinggalkan masakan ibu itu. Dimatikan api supaya jangan mosok. Yang ini. Dan martangyang dupi hopi nak kening. Lawi bana martangyang. Karena ada suara dari dalam. Ada suara dari dalam. Suara siapa itu? Suara dari sahabatmu itu yang adalah rajamu, juru selamatmu itu. Yang telah membayar segala hutang dosamu itu. Jadi kita mulai with a good start. Dengan start yang baik. Tahun ini saya akan berjalan sebagai anak Tuhan. Karena namaku telah tertulis di dalam kitab kehidupan di surga. Amin. Amin, ibu-ibu. Saya harap kalau ibu masih ragu dengan itu, tolong ya, datang kepada pengurus atau datang kepada para pelayan di sini. Ibadah hurapak tubing mabain asagabi anak ni di bataaw tubuh padu halihon. Datang aja lah ibu. Pakai 1 jam dulu untuk datang berbicara supaya ibu yakin. Jangan begini-begini dalam perjalanan hidupnya sebagai pengikut Kristus karena tidak yakin statusnya. Jadi supaya ibu yakin, kalau belum yakin sekarang datang. Tuhan berkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu.
sama seperti engkau mengatakan kepada murid-muridmu yang bergembira karena mereka melakukan banyak hal yang menyenangkan, menggembirakan. Tapi engkau mengatakan bersukacitalah karena namamu ada tertulis dalam kitab kehidupan di sorga. Tuhan, lihatlah anak-anakmu yang kumpul ini. Engkau tahu, engkau kenal mereka satu persatu. Katakan kepada mereka lewat rohmu yang kudus ke dalam hati mereka sekarang. Kalau mereka belum orang yang percaya dan dilahirkan baru. Nyatakan kepada mereka, namamu belum tertulis dalam kitab kehidupan di sorga. Engkau masih imigran. Dan berikan kepada mereka kerinduan yang dalam. Supaya keraguan itu hilang. Dan mereka mengawali perjalanan tahun ini bersama dengan Tuhan. Dengan keyakinan yang jelas. Bahwa aku bersama dengan engkau. Engkau bersama dengan aku. Aku di dalam engkau. Dan engkau di dalam aku. Dan bagi setiap ibu-ibu yang sudah meyakini namanya tertulis dalam kitab kehidupan di sorga. Supaya semakin berjibaku. Menyaksikan, menyatakan siapa Yesus itu. Kalau persekutuan Ibu Maria sebentar lagi akan menyempurnakan atau merubah kepengurusan secara organisatoris. Tolong Tuhan supaya tidak akan ada di antara mereka yang mempunyai dalih untuk tidak menerima ajakan dari Tuhan untuk memberikan tenaganya, pikirannya, uangnya sebagai ucapan syukur kepadamu atas apa yang telah engkau perbuat kepada mereka. Kami rindu tahun ini tidak ada dari anggota persekutuan Ibu Maria yang masih imigran. Kami rindu supaya mereka real believers. Orang yang benar-benar beriman kepada Tuhan Yesus. Dalam namamu kami telah berdoa. Amin. Kami serahkan kepada pengurus.